Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang berada masih saya berada di Jakarta Utara, Fluid Penjaringan Jakarta Utara, dan saya masih di kandang minimalis saya. Dikarenakan saat ini sedang pagi-pagi ya, bukan pagi-pagi sekali, memang pagi-pagi aja. Dan ini waktu menunjukkan pukul 9, jadi saya harus berada di kandang minimalis dikarenakan ini sedang ada yang netes burung saya. Kalau ini si semok burung yang baru sembuh dari penyakit lumpuh dia itu. Ya, dan di sini banyak sekali nyamuk, jadi saya itu mau tidak mau harus membawa ini. Obat nyamuk tradisional ya, seperti ini. Jadi saya mau cerita ya kali ini bagaimana cara supaya burung kita yang ngungkluk atau ngelowo atau yang kurang gacor itu, bagaimana caranya supaya dia itu kembali gacor ya. Burung ngungkluk, ngelowo, atau dia itu saya biasanya menyebutnya dia itu semi victornya, dikarenakan dia itu emosinya itu birahi ataupun mentalnya itu ada yang turun biasanya kalau burung yang sedang ngelowo itu. Ya seperti halnya aja lah kita juga yang tadinya ceria, ceriwis, tiba-tiba kita itu lemah lembut, gemulai, itu biasanya ada yang turun. Turun apa? Mungkin kita itu turun uang belanjanya ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim, kan sudah dibilangin sama bapak-bapak jangan terlalu banyak curhat ya. Kembali ke tema. Jadi biasanya saya membawa itu burung yang ngelowo, burung yang ngungkluk itu biasanya itu kita itu kurang bermain di penjemuran. Ya, jadi semua burung itu seharusnya itu harus dijemur ya, karena waktu dijemur dia itu merasakan panas dari matahari, dan itu juga bagus untuk terapi supaya dia itu mengeluarkan lendir-lendir yang ada di sini ya. Ngelowo dia itu bengong aja, ngeliatin janda bahenol juga dia itu bengong aja, nggak tahu kenapa dah. Iya, saya juga biasanya burung tetangga itu yang seperti itu. Saya mah tidak mau menyudutkan si semok ya, dikarenakan si semok itu burung kesayangan saya. Jadi kalau menurut saya ya, burung yang seperti itu kita setting aja, kita setting dari awal, kita setting aja, kita awali saja semuanya itu, kita acak lagi settingan yang awal, kita acak aja settingan yang lama, kita baruin aja settingannya. Biasanya kalau yang kebanyakan jangkrik juga itu bisa menyebabkan ngelowo, ngebatman, itu kebanyakan jangkrik juga bisa seperti itu. Ada teman saya ngasih jangkriknya itu sampai ke 20, dia itu mah sehari 20, ternyata burungnya itu langsung ngelowo, ngebatman ya, dikarenakan mungkin dia itu kebanyakan jangkrik. Setelah dia turunkan menjadi 15, katanya dia itu kembali gacor, berarti settingannya ketemu di 15. Kadang juga kita itu burung ngelowo itu karena kita membelinya itu baru-baru lebarengit anger di nukian. Oke, kita belinya itu baru-baru, terus si burungnya itu belum beradaptasi di lingkungan kita, seperti itu. Biasanya burung yang ngelowo itu atau burung yang ngengkluk itu, burung yang semi victor, burung yang kurang gacor itu biasanya kalau dia sedang mengalunkan melodi ya, dari awal sampai akhir itu dia itu enak ya, seperti itu. Dikarenakan dia itu burungnya itu tenang, dia itu kan bengong aja, jadi pas dia gacor dia itu mengalunkan melodi itu dari awal sampai akhir itu enak banget, melodinya itu tuntas. Berbeda kalau yang victor ya, yang victor itu wah crot, kadang dia itu tidak tuntas, dikarenakan dia itu yang emosinya itu yang tinggi, victornya itu tinggi. Jadi untuk mengembalikan ngelowonya itu kita jemur aja di ketinggian 2,5 meter sampai 3 meter ya. Insya Allah dengan terapi seperti itu burung akan kembali menemukan victornya. Itu ada yang turun kalau burung ngelowo itu, baik emosi, birahi ataupun victornya. Jadi dia itu tidak stabil, burung yang ngelowo itu sebenarnya itu bisa dikategorikan burung yang ngelowo itu, burung yang ngengkluk itu bisa dikategorikan burung sakit ya, bisa kalau menurut saya. Dikarenakan kalau burung yang sehat
stabil mental birahi dan filternya, itu burung gacor meskipun dia itu baru pastol ataupun trotol. Meskipun gacornya itu bukan berupa isian-isian dari burung lain ya, isian dari masteran bukan, cuma dia itu gacor dalam artian dia itu ngemplong suaranya itu ya. Dia itu meskipun cuma punya suara burung murai batu, dia itu suaranya itu sudah jos-josan seperti anjir, jos 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 jos. Tapi berbeda halnya dengan burung yang semi filter itu, dia itu harus sering dimainkan di sauna, saya jarang di saunanya. Saya biasanya itu mengembunkan setiap pagi dari jam 5 sampai jam 7 pagi sambil kita beri masteran, sambil kita beri pancingan MP3, dan juga saya itu bawa dia itu kadang 1 minggu 3 kali saya bawa dia itu ke sungai. Pagi-pagi saja sekitaran jam setengah 6 pagi kita bawa dia itu ke sungai di ablag seperti ini, kita bawa ke sungai supaya dia itu mendengarkan gemuruh air dan supaya dia merasa ketenangan, dikarenakan kalau di sungai itu jauh dari keramaian dan dia juga merasakan kesejukan dan kesegaran udara di sungai. Begitupun dengan air yang mengalir deras, itu juga akan menjadi terapi buat dia supaya pikirannya itu jernih kembali dan dia menstabilkan semua yang ada di dalam tubuhnya dia. Atau saya jauh ke sungai, saya di perkotaan, kalian boleh membuka keran air ya, supaya kedengaran gemerincik airnya itu, lalu si burung murai itu ditaruh di pinggir WC ya, supaya dia itu merasakan gemercik air terjun seperti itu. Dia itu ini juga sebagai terapi buat yang seperti ini ngengkluk. Kalau burung murai betina biasanya jarang gacor, apalagi burung murai betina yang sudah diternakan seperti ini. Burung yang jantannya juga jadi kurang gacor kalau yang sudah diternakan, dikarenakan birahinya harus diturunkan. Kalau burung murai batu yang jantannya itu birahinya masih full ya, seperti burung yang gacoran, biasanya itu burung murai itu akan menyiksa si betinanya, akan menyiksa jodohnya. Jadi dia itu bukan kawin, melainkan dia itu bertarung, karena burung murai batu itu memang burung petarung seperti itu. Dan untuk menghilangkan ngelowo, ngengkluk, biasanya saya menjemurkan dia, bukan saya yang berjemur, aduh udah hitam dijemur lagi biasanya saya menjemur burung murai batu itu di ketinggian 2,5 meter sampai 3 meter supaya dia itu kembali filternya, emosinya juga kembali, dan birahinya juga naik seperti itu. Dan untuk pakan biasanya saya itu untuk burung yang lowo seperti itu saya kasih cacing tanah untuk menaikkan staminanya, untuk menaikkan birahinya juga, dan untuk memperbaiki sistem metabolismenya dan juga untuk memperbaiki sistem kekebalan di dalam tubuhnya. Cacing tanah itu sangat perlu sekali dan tidak ada yang bisa menggantikan cacing tanah. Apakah cacing tanah bisa diganti dengan cacing kermi? Ya tentu saja tidak. Atau cacing tanah ya memang fungsinya untuk itu, cacing kermi mungkin fungsinya untuk yang lain. Semal balik. Dan juga apakah jangkrik itu bisa diganti dengan fur jangkrik? Kalau menurut saya tidak, dikarenakan jangkrik yang basah itu berbeda dengan jangkrik yang kering, baik itu dari cara pengolahannya ataupun ada sesuatu yang berkurang ya, mungkin proteinnya, karbohidratnya, ataupun zat-zat yang lainnya yang berkurang saat dia itu dilakukan pengeringan ya, seperti itu. Jadi berbeda. Saya tidak kasih jangkrik, cuma saya kasih dia pur jangkrik. Itu sangat berbeda sekali ya. Kalau untuk yang memperhatikan, kalau untuk yang tidak memperhatikan, yang penting dikasih pakan, udah begitu aja. Itu memang biasanya kurang bagus juga untuk pertumbuhan burung. Tapi buat kalian burung yang tidak mau ngelowo ya, buat burung kalian yang tidak mau jinak seperti ini, seperti si semok, saya sarankan untuk mengasih pakan itu jangan dilenjek-lenjek seperti saya tadi ya. Kalau ngasih pakan itu kasih bak seperti itu. Burung saya lagi netes ya, alhamdulillah berkat saya beternak burung murai, ekonomi saya sekarang jauh lebih bagus, pulih kembali ekonomi saya, alhamdulillah berkat bisnis burung murai. Dikarenakan untuk membeli skincare saja saya sudah tidak perlu meminta kepada sang kodok ya, anjir sang kodok.
araratul hulu aing ya loba reungit di sini mah. Ya, oke, segitu dulu lah mungkin konten untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan, dikarenakan saya juga sedang kurang fit ya. Saya juga sedang musim-serid seperti ini dikarenakan saat-saat ini mungkin cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dan buat kalian yang memiliki unggas ya, baik itu ayam aduan, ayam pelung maupun bebek, angsa dan juga burung, kalian kasih burung kalian itu air yang matang ya, jangan dikasih air yang mentah apalagi isi ulang yang seperti itu. Kasih air yang matang supaya dia itu sistem metabolismenya, sistem kekebalan tubuhnya itu bagus terjaga dan juga supaya tidak mencret ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.